Terus dia minta, oh, mau dong baju, jadi baju tentara waktu itu, baju tentara yang ada pedangnya gitu kan. Oh ya oke, gue okein aja waktu itu, belum gue iniin. Terus habis itu besoknya lagi dia minta baju polisi spesifik. Baju polisi. Ya udah gue beliin. Asik, kita ketemu lagi di Nick Coffee. Jadi yang datang ke Nick Coffee itu orangnya asik-asik. Kalau nggak asik, nggak kita undang. Nah, kenapa? Karena mereka biasanya orang-orang yang hebat di bidangnya. Dan mereka itu tahu mengerjakan proses dari mulai mentah sampai jadi. Sehingga banyak berdampak positif buat masyarakat. Kali ini tamu gua, orangnya usianya masih terbilang muda, tapi kalau kita bilang karya-karyanya, apa yang dia kerjain, udah banyak kita lihat. Ntar kita cerita sama dia. Tepuk tangan dong buat Iman Syafei. Welcome to Nick Coffee. Thank you banget bang. Ini suasana kita hari ini sejuk. Ya, Karena rintik-rintik. ada hujan. Nggak rintik-rintik ya ini ya, lumayan Ini semarak. semarak, tapi kita Iya. ya anggap aja lagi di pinggir sungai di Ubud. Kapan Thank terakhir you. ke Bali tapi? Bali gue sebelum pandemi ya. Oh masa? Iya. Jadi selama pandemi nggak ada sama sekali terbang loh? Oh kalau terbang sering. Nggak ke Bali? Ke Bali. Pernah juga? Oh, enggak juga? Belum. Waduh, jadi Gue paling selama pandemi itu terbang ya untuk kerja sama buat pulang kampung sekali. oh Gitu. Palembang. Palembang. Jadi Iman ini Apa? kita banyak kesamaan nih. Kita banyak kesamaan, ya Iya, kan? iya. Salah satu kesamaan kita nih sekarang adalah sama-sama seorang ayah. Yes. Ya, lu nikah udah berapa tahun? Gue nikah udah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Baru Dan ya itu oke dong, ya kan? Nah dia ini, lu cerita dikit dong. Ini gue punya foto. Ini siapa nih? Iya. Wah. Ini jagoan kita nih, Iman Cilik. Yoi, Yeah. anak gue namanya Jens Emir Syafei. Seda Jens Emir Syafei. Jens. Jens tuh dari mana Jens tuh? Itu FAQ ya. Apalagi waktu dia lahir gue kasih nama Jens. Semua nanya Jens tuh apa? Iya. Sebenarnya waktu itu dapat nama dia itu pas nyari nama ada beberapa kriteria gitu. Yang pertama, gue nggak mau namanya yang apa ya? Umum. Iya, yang umum zaman sekarang gitu Iya. ya. Nama-nama yang susah, Nah, yang susah disebut. Arab-Araban gitu. Iya beneran nama anak kompleks. Gitu. Iya. Atau nama yang kadang-kadang nyebutnya apa tapi tulisannya apa gitu. Oh iya. Misalnya Arkan. Iya. Tapi A-nya ada 2 atau ada 3 bahkan. Serius anak sekarang tuh gitu kan. Iya. Makanya gue harus cari nama yang simple gitu ya. Tapi Tetap meaningful. keren, nggak nyusahin anaknya sendiri, Iya, nggak iya. nyusahin orang kalau ditanya. Misalnya lagi nelpon, Bapak namanya siapa? Nama saya Jens. Apa ejaannya gitu-gitu kan. Iya. Jadi gue kasih nama Jens. Sebenarnya gue inspirasinya sih karena gue fans Arsenal gitu, jadi dari Jens Lehmann. Oh, Jens Lehmann. Oke. Walaupun aslinya ngomongnya Jens. Jens. Karena orang Jerman ya? Artinya karunia dari Tuhan. Oh, sip. Yang bener dong ya? Iya, Karena bener. dari Tuhan ya? Bener. Jens Lehmann. Jadi umur berapa Jens ini sekarang? Dia bulan Juni 3 tahun. Oh, tanggal berapa? Tanggal 12. Oh, seminggu sebelum gua. Oh gitu. Oh, jadi Siap. kita under the same wing, Geminian. Yoi, Gemini. Yeah. Itu yang agak-agak sedikit mengkhawatirkan anak gue Gemini. Bos, kalau dia Gemini, punya bakat jadi presiden, Oh bos. siap. Benar. Iya kan? Amin. Bung Karno, Soeharto itu. Amin. Nah, ya kan? Jadi punya bakat jadi presiden. Yang pasti gue apa ya? Kalau dulu gue passionate ke kerjaan, ke hobi dan segala macam. Kalau sekarang ya hidup gue passionnya ya ke anak sih. Oh iya. Jadi gue menyebutnya apa ya? Gue bilangnya bahwa gue tuh niat banget gitu. Niat maksudnya seniat apa maksudnya? Gue niat banget nih jadi orang tua ibaratnya gitu loh. Gue nggak tahu ya. Sebenarnya mungkin semua orang niat gitu. Cuman bagi gue sendiri nih kayaknya gue agak-agak bukan lebay ya. Ya passion gitu gimana sih? Serius, secara Iya, serius, gitu. ngurusin anak. Iya. Dulu gini,
Gua potong sedikit. Dulu orang tua gua termasuk keras sama gua. Gua nggak tahu orang tua lu orang tua. Kalau gua lihat orang tua zaman dulu kayaknya keras-keras sama anaknya. Betul. Tapi gua nih sekarang sama anak gua agak lembut gua. Ya, sama persis. Sama persis ya. Sama persis. Gua merasakan apalagi sama bokap ya. Bokap gua Sumatera, Kayu Agung gitu. Yang Kayu Agung itu notabene adalah kampung yang keras banget, terkenal sebagai kampungnya maling, maling internasional. Jadi bapak gue tuh ya keras banget sama gue gitu, kayak dia bener-bener niat mau membentuk gue menjadi laki-laki yang keras. Jadi kayak kalau lo nangis lo dimarahin. Exactly ya, gila ya. Nggak ada tuh yang dusel-dusel. Nggak ada tuh. Seingat gue ya, nggak tahu mungkin pas gue bayi mungkin ada begitu gitu. Cuman pas udah mungkin keingatan 4 tahun ya, gue ingatnya 3 tahun 4 tahun itu kayaknya udah hampir nggak ada yang gitu, apalagi sekarang gitu ya. Jadi kayak kalau sekarang lo nonton nanti kita cerita tentang hari ini tuh loh, kalau lo nonton bapak sama anaknya tuh begitu gitu, kaku. Gitu. Nah, gue merasa apa ya, bukannya gue nggak ini sama bapak gue, cuman merasa nih kalau misalnya gue diberi kasih sayang dengan model yang lain nih kayaknya akan asik nih, akan enak gitu. Oke. Ya gue merasa gue disayang sama bokap gue merasa gitu. Cuman caranya mungkin beda gitu. Iya, caranya. Nah, gue kayaknya sih lebih cocok disayang atau menyayangi dengan cara yang seperti ini gitu. Dengan cara yang lebih ya halus, ngajak ngomong, nggak kaku. Dari kecil gue udah sering ajak ngomong yang cukup serius. Dibilang kayak orang gila gitu ya, ngajak ngomong anak kecil dengan serius gitu. Cuman akhirnya semakin dia ngerti obrolan, semakin dia besar gitu, ya obrolannya udah jadi. Jadi top. Gue setuju itu. Udah jadi. Sama aja. Bener kan? Iya. Kita jangan ngelecehin anak kecil. Dia itu spons yang bisa nyerap apa aja. Lu jangan kaget kalau dia lebih pintar dari lu dalam waktu beberapa tahun lagi. Sekarang udah ngorek-ngorek, misalnya Bapak lagi kemana? Lagi ke Lebak Bulus misalnya. Ngapain ke Lebak Bulus? Kerja tuh buat apa? Buat cari uang. Oh, buat apa cari uangnya? Gitu. Jadi panjang obrolannya gitu. Ya pasti simpel sih obrolannya. Cuman kan lo bisa merasakan kedalamannya gitu. Itu critical thinking banget tuh ya. Asik tuh. Nah, critical thinking itu yang gue sadar ini adalah skill yang penting ya untuk orang hidup gitu. Top, itu. Karena lo mau kerja apapun, mau kuliah apapun, kalau nggak punya critical thinking ya. Lu harus bisa mempertanyakan apapun itu ya kan? Betul. Dan cari jawabannya, jangan cuma nanya. Betul. Gitu. Jadi ya gue sangat serius jadi seorang bapak gitu. Dan keseriusannya dengan cara gue baca literatur, ikut kursus gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau seminar parenting gitu, atau misalnya lagi bermain bersama gitu kan, biasanya ibu-ibu, gitu. Mbak-mbak bahkan gitu ya. Ini gue ikut. Setuju. Gitu. Gue sekarang apalagi mulai sekolah kan gue sekolahin dari berapa ya, di bawah 2 tahun kalau nggak salah. Oh, udah ada ini apa, playgroup-nya gitu ya? Di bawah playgroup malah. Iya. Pre-kindi lah, apalah sekarang. Sekarang 4 tahun ya sekarang ya? Sekarang 3 tahun. 3 tahun ini udah ya sekolah udah lama. Jadi kayak sekolah tuh udah biasa aja dia pergi ke sekolah gitu. Dan kayak begini nih ya, kasih latihan apa aja gitu. Belajar bahasa, belajar musik. Gila, mereka tuh bukan nyerapnya serat. Golden years banget nih sekarang. Kemarin ini makanya dia minta baju polisi itu, bukan gara-gara lihat polisi ya. Ini gara-gara apa nih? Ini kapan nih baju polisi nih? Gara-gara gue lagi binge watch gitu, lagi nonton ngasal YouTube. Gue nonton penaikan Sangsaka Merah Putih tahun 2019 tuh, gue ingat sebelum pandemi. Dia nonton, terus dia nonton dari kan 40 menit tuh, dari awal sampai akhir diem. Oh gitu, kayak kabur. Nyerap ya. Terus habis itu besoknya minta lagi nonton itu. Oke. Besoknya mulai kayak berbaris walaupun kayak robot gitu. Oke. Terus dia minta, mau dong baju, jadi baju tentara waktu itu, tentara yang ada pedangnya gitu kan. Oh ya gue okein aja waktu itu, belum gue iniin. Terus habis itu besoknya lagi dia minta baju polisi spesifik. Baju polisi, ya udah gue beliin. Ada peluitnya, ada ininya, seneng banget.
Gila ya, anak umur segini udah tahu dia mau apa yang dia inginin. Udah tahu. Dan pas dia pakai baju ini, action pertama yang dilakuin adalah dia jadi tukang parkir. terus Men. Karena itu yang dia lihat, iya kan? Karena itu yang bisa dia praktekkan langsung di garasi rumah. Dia udah lu lihat ada passionnya ke arah mana nih, si Jens nih? Sport kah? Apa anaknya teki-teki? Dia anaknya ngulik. Kata gurunya juga kan kalau sekolah zaman sekarang kan gitu ya. Ada psikologi. Assessment-nya ada langsung ada. Dia ini anaknya ngulik, terus agak susah menerima order. Jadi nggak suka diperintah. Jadi politisi cocok. jadi misalnya lagi sekolah Aktivis. lagi sekolah atau lagi les renang gitu, ayo loncat gitu. Misalnya dia duduk gitu ya, posisi pertama duduk di pinggir kolam, terus disuruh loncat, anak-anak yang lain loncat, enggak, dia balik badan terus turun kakinya duluan. Gitu. Jadi tapi gurunya ya alhamdulillah gurunya ngerti gitu ya, jadinya kayak wah ini anak nih Pak, ini anak Pak. Gitu doang, dan gue juga iya bu. Dia untung nggak ada kayak gini. Kenapa saya harus loncat? Anaknya. itu anaknya iman banget tuh kalau kayak gitu. Jadi memang ya mempertanyakan segala hal gitu dan ngulik gitu kan. Tapi emang di umur segitu kita harus memuaskan rasa ingin tahunya. Betul. Kalau kita sering udah dah anak kecil tahu banget udah. Iya. Kita mematikan curiosity-nya, udah. Itu masa kecilnya hampir dikatakan udah habis kalau kita gitu tuh. Gue sering denger tuh orang yang kalau ada, bukan sering denger ya, sering lihat gitu, ada anak yang sering nanya sama bapaknya gitu, terus bapaknya gitu, gitu. Anak kecil tahu apa sih lu? Udah, gitu. Udah diem dulu gitu. Nah itu gue kayaknya sedih banget gitu liatnya. Betul. Gitu. Satu kayak nutup komunikasi sama orang tuanya, satu komunikasi orang tuanya nggak pengen challenge sebagai orang tua gitu, ya kan? Betul. Dan kadang-kadang dijawab sama jawaban-jawaban bodoh gitu, nah itu yang gue biasanya kadang gue tergoda seperti itu ya. Untungnya istri gue yang langsung marahin gue, nggak boleh gitu, nggak boleh ditakut-takutin. Nggak boleh takut-takutin, bener. Misalnya nggak mau mandi itu nggak boleh tuh dipanggil, iya ada monster. Gitu. Oh iya, sama. Jangan ditakut-takutin. Iya. Gitu. Jadinya penakut. Iya. Ya bini gue sih sebenarnya yang lebih ngulik literatur ya, sehingga dia lebih teknis. Gitu. Iya. Gue ngikutin dia aja gitu. Tapi gara-gara itu gue menyadari bahwa anjir ilmunya banyak banget. Jadi orang tua tuh gokil bos. Bukan soal lo cari duit. Lifetime. Ya kan nggak selesai tuh. Ya kan. Aliran ilmunya, aliran lo membesarkan anaknya. Gitu. Iya. Gila. Nah ini mudah-mudahan Jens ya. Amin. Dapat sekolah yang baik ya, jadi orang-orang hebat ya kak. Yeah. Lebih hebat dari babenya. Kalau kita orang tua gitu harus bisa lebih baik dari kita, ya kan. Tapi akhirnya dibikinin Opinion. Waktu itu kita kaget, oke, konsepnya doang nih dibeli nih. Oh enggak, kita mau kalian berdua jadi hostnya. Waduh.